Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Project Pi Network step by step. Dan di sini dalam layar rekan-rekan sudah terlihat ya, Pi Network Vietnam Festival Barter. Nah, di sini tuh juga ada semacam festival barter dalam fase enclosed mainnet. Dan ini juga cukup ramai sekali ya di kalangan komunitas di berbagai penjuru dunia yang ikut mining Project Pi Network ya. Jadi antusiasme daripada kalangan komunitas Pi Network sangat luar biasa sekali. Dan ini tentu saja berbeda dengan konsep project cryptocurrency yang lainnya ya. Pi Network itu lebih unik dan lebih spesifik, atau bisa dikatakan ya lebih universal ya rekan-rekan. Dan perkembangannya itu bisa dikatakan ya bergantung daripada komunitas di setiap negara dan setiap wilayah berbeda-beda ya. Karena di sini masih dalam fase enclosed mainnet, jadi transaksinya itu bisa dilakukan dengan cara ya harus kesepakatan kedua belah pihak, bisa dengan menggunakan harga GCV ataupun bisa dengan menggunakan harga yang lain. Kemudian di sini juga ramai sekali ya dalam komunitas di negara Vietnam, kemudian di Indonesia dan Korea Selatan, bahkan juga di Cina itu juga sempat ada yang mendapatkan lotre mobil ya. Kemudian untuk di showroom sendiri juga produknya itu cukup luar biasa, yaitu adalah produknya mobil. Dan juga GDH itu juga memiliki produk yang cukup kelas atas ya, yaitu produk mobil GDH Picard, kemudian juga ada emas dan lain sebagainya. Dan di sini admin membuka daripada postingan Pi Network Community Vietnam Barter Festival ya dalam saluran Pi Universe. Nah, ini adalah informasi yang cukup mantap sekali. Jadi admin mencoba untuk mengambilkan daripada sumber-sumber di dalam Twitter ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi secara mandiri tentang daripada informasi yang coba admin sharingkan. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya. Di sini juga ada informasi yang tidak kalah menarik lainnya dari Pi Exchange. Disebutkan di sini juga ada semacam data ya, data integrate Pi Network Mainnet. Nah, di sini Amazon data integrasi. Amazon data diintegrasikan ke dalam cabang utama jaringan Pi. Kemudian jelajahi Amazon Cloud Pi. Nah, di sini sangat mantap sekali ya. Juga ada analisis data. Sekarang koneksi resmi dengan Pi aplikasi. Jadi di sini sekali lagi perkembangan Pi Network itu cukup luar biasa sekali dan juga menyangkut nama-nama besar ya, perusahaan-perusahaan besar itu juga tersangkut atau tersangkut atau dikait-kaitkan dengan proyek yang satu ini, yaitu Project Pi Network. Jadi tidak sembarangan yang dikait-kaitkan di sini adalah Amazon ya, dan disebutkan untuk daripada Amazon data diintegrasikan ke dalam cabang utama di Pi Network. Nah, di sini apakah realistis atau tidak? Rekan-rekan bisa melakukan analisa demi analisa secara mandiri. Kemudian kalau kita lihat di dalam perkembangan Pi Network yang memiliki 50 juta pionir aktif ya, itu sudah bisa menjadi target market tersendiri. Tentu saja siapapun itu dengan sukarela akan bergabung ya dengan Project Pi Network karena sudah memiliki market ya, target market yang sangat besar dan sangat luas sekali. Nah, kemudian di sini ya semoga saja ini benar dan mantap ya, rekan-rekan bisa menikmati koin Pi ketika sudah listing, sudah open mainnet, dan kemudian untuk mencapai harga GCV itu bisa lebih realistis atau ya bisa dikatakan bisa lebih nyata ya, atau setidaknya itu harganya ya di kisaran $300. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau admin mencoba merangkumkan informasi dari Pi Exchange ya, lagi-lagi di sini Pi Exchange juga memberikan informasi itu berdasarkan sumber-sumber. Nah, yang mana di sini kita hanya perlu untuk melakukan semacam analisa ya, atau ya bisa dikatakan harus melakukan analisa mandiri. Nah, di sini disebutkan core team menyinkronkan dan mengumpulkan informasi dari server internal testnet ke mainnet. Sepertinya open mainnet semakin dekat dengan kita. Seperti yang telah disebutkan, hanya dengan satu klik jaringan open mainnet beroperasi secara normal. Kemudian di sini terus menunggu informasi dari core team ya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah mendorong konsensus komoditas dengan harga GCV. Jadi di sini intinya untuk daripada Pi Exchange. Nah, di sini intinya untuk daripada pihak Pi Exchange ya memberikan informasi itu berdasarkan sumber-sumber data ya. Dan saya rasa di sini kita hanya perlu untuk melakukan analisa. Kemudian kalau kita lihat ini adalah informasi yang cukup mantap sekali ya. Jadi informasinya itu bertahap, step by step. Core team menyinkronkan dan juga mengumpulkan informasi dari server internal ya, dari testnet menuju mainnet. Kemungkinan besar di sini memang open mainnet semakin dekat ya, karena di sini untuk progresnya itu semakin terlihat dengan sangat jelas sekali. Kemudian di sini untuk pihak daripada Pi Exchange juga bisa dikatakan mensupport untuk harga GCV ya, dan tugas daripada pionir agar harga satu koin Pi mahal ya, rekan-rekan harus melakukan support terhadap harga GCV ya, kurang lebih seperti itu maksud daripada pihak Pi Exchange.
Dan di sini juga ada semacam commit merger pull requirement. Nah, ini juga ada semacam screenshot ya yang memperlihatkan data-data yang ditampilkan oleh Exchange. Kemudian kita juga bisa melihat lagi disebutkan di sini DApps segera diperbaharui dan disempurnakan untuk bersiap menghapus firewall. Intinya di sini untuk DApps ya, salah satu yang bisa dikatakan adalah ekosistem demi ekosistem cryptocurrency itu berkumpul di aplikasi terdesentral atau bisa saya disebut dengan DApps. Nah, kemudian ketika di sini untuk DApps sudah diperbaharui ya, kemungkinan besar di sini nanti juga ada semacam project-project yang bisa bergabung dengan Project Pi Network. Kemudian nanti juga akan bisa memungkinkan segera open mainnet atau menghapus firewall ya. Dan untuk harga satu koin Pi, apakah benar-benar bisa realistis menembus angka 4,7 miliar ya? Sekali lagi di sini bagi pionir semuanya pasti sangat menantikan, termasuk admin pribadi di sini ya, walaupun hanya memiliki sedikit koin. Tentu saja ketika harganya cukup mantap ya, yaitu akan bisa menjadikan kita semua para pionir itu akan bisa dikatakan menjadi sultan dadakan yang baru. Nah, kemudian di sini akan mencoba merangkumkan ke informasi demi informasi berikutnya. Pionir hanya diperbolehkan menggunakan dompet mainnet akun Pi saat berpartisipasi dalam ekosistem. Artinya Anda hanya bisa diperbolehkan menggunakan satu akun Pi Anda untuk menghubungkan satu dompet tunggal pada aplikasi Pi Browser. Nah, di sini artinya untuk para peretas ya, atau mereka yang mencuri data kata sandi, dompet Anda tidak dapat masuk ke dalam dompet dari aplikasi atau ponsel atau komputer lain tanpa menghubungkan akun Pi Anda. Dan ini sangat penting ya untuk menjaga akun. Jadi rekan-rekan wajib menjaga kode privasi rekan-rekan masing-masing. Jadi hanya bisa diperbolehkan menggunakan satu akun untuk bisa mengakses aplikasi Pi Browser. Ketika rekan-rekan akan mengakses dompet rekan-rekan masing-masing ya. Nah, di sini pada saat rekan-rekan itu berpartisipasi dalam ekosistem. Nah, sekali lagi di sini adalah informasi demi informasi yang cukup mantap sekali dan semoga saja realistis untuk segera menuju open mainnet. Disebutkan di sini Pi Exchange juga menyebutkan berkali-kali ya. Nah, di sini open mainnet akan segera hadir. Harap pantau terus dan perbaharui berita secara berkala. Jadi di sini ya sekali lagi informasi demi informasi itu cukup mantap sekali ya, semacam memberikan harapan untuk para pionir semuanya di seluruh dunia bahwa sebentar lagi itu akan open mainnet. Nah, kemudian di sini juga ada berita berikutnya ya rekan-rekan. Di sini akan mencoba merangkumkan jaringan Pi telah mengintegrasikan V2 dan juga ekosistem Pi bermigrasi secara serempak ke dalam protokol V2 di testnet. Semoga makin banyak berita ya. Sekali lagi ini adalah berita demi berita, informasi demi informasi yang terus bergerak, terus on progress. Saya rasa di sini bagi rekan-rekan yang memiliki satu koin Pi atau 10 atau 100 koin Pi, ketika nanti sudah listing, sudah open mainnet dan memiliki harga kurang lebih ya kisaran 300-an dolar, rekan-rekan pasti akan cek poin ya atau CP. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa itu tadi adalah semacam rangkuman singkat daripada berita-berita atau informasi berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network ya, yang admin mencoba untuk merangkumkan untuk para pionir-pionir semuanya. Jadi selalu stay tune saja dalam channel admin di sini ya. Di sini admin akan berusaha untuk selalu update berkaitan dengan Project Pi Network, terutama dari core team dan juga dari kalangan komunitas yang memiliki reputasi bagus ya untuk memberitakan Project Pi Network. Semoga Pi Network realistis bisa menuju ke open mainnet dan rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan atau bisa mendapatkan cuan dari internet. Dan jika rekan-rekan tidak keberatan, silahkan tinggalkan like, kemudian ya tinggalkan komentar yang positif ataupun pendapat rekan-rekan masing-masing, dan silahkan di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.